Untuk di DKD sendiri kita berpikir seharusnya kenapa nggak dimusyawarahkan dulu. Yang kayak gini kayaknya Kak bukan cuma DKN Kak. Iya. Kayaknya kita pribadi dan ya nggak harus yang dewasa. Iya. Maksudnya yang muda juga harusnya kalau yang namanya etika, sopan santun itu harus dijunjung tinggi ya Kak. Iya, Percuma betul. pintar kalau nggak sopan. Betul. Mungkin Kuarnas punya penilaian sendiri terhadap ketua DKN. Dewan Kerja sendiri punya 4P. 4T. 4P kalau saya baca sih, pelaksana, pengelola, penghubung, dan pendukung. Itu sudah dilaksanakan semua atau belum Pak? Ya, menggunakan kujang dan sampai sekarang kujangnya tersimpan rapi gitu. Jadi kalau mau lihat bagaimana konteksnya silakan aja buka IG DKC. Oh iya. Ada bentuk kegiatan yang kita tampilkan begitu Kak. Iya. Ini Kak ngomong-ngomong masalah Dewan Kerja Nasional. DKN. Tadi kan Kak ngebahas DKN juga. Ya maksudnya nyebutin lah DKN. Saya kemarin ini Kak ya bingung juga ya. Kok segala ada masalah ini itu yang harusnya itu cuma jajaran mereka yang tahu. Tapi ini nyampe kayak saya yang nggak masuk Dewan Kerja Ranting atau sampai ke sana juga tahu dan teman-teman juga tahu. Kakak tahu nggak sih Kak masalah? Tapi kayaknya mustahil ya kalau nggak tahu ya. Ya karena media sih. Iya. Awalnya media gitu. Ya karena media yang mengumbar ya udah pasti udah kebongkar lah gitu. Ya. Cuman ya pelajaran buat kami teman-teman perlu tahu bahwa kenapa pramuka itu disebutnya kakak adik. Nggak pernah gue lo, nggak pernah coy, nggak pernah bro. Sekalipun pramuka gaul selalu identik dengan kakak adik. Sekalipun Pak Presiden kita manggilnya kakak Jokowi, ya tidak Bapak Jokowi. Nah inilah menunjukkan asas bagaimana yang tua mengayomi yang ini dan yang muda menghormati yang tua. Nah, kejadian yang Dewan Kerja Nasional ini yang kemarin sempat hangat gitu, sempat trending di beberapa media gitu, khususnya di kami di Dewan Kerja. Nah, kurang lebih intinya adalah ada asas ketidakpatuhan antara Dewan Kerja terhadap kuartirnya. Nah, jadi kalau kejadian aslinya saya nggak bisa menyebutkan di sini Kak, karena itu aibnya DKN. Walaupun saya tahu dari beberapa sumber, yang jelas saya sampaikan saja kakak sekalian, setinggi apapun kita di jabatan di Dewan Kerja, tetaplah kita bagian daripada kuartir. Tetaplah nurut, tetaplah manut, tetaplah idem dengan apa yang disampaikan oleh kuartir. Misalkan Dewan Kerja mengadakan kegiatan A, terus tidak diizinkan oleh kuartir, berarti harus manut. Karena pemikiran anak muda dengan pemikiran orang tua itu berbeda. Karena yang kita pikirkan bagaimana kegiatan mewah, tapi orang tua berpikiran bagaimana untuk menjaga anak-anak orang yang datang ke sini biar aman sampai dengan pulang kembali. Nah, jadi pastikan setiap kegiatan harus terkomunikasi yang baik Kak dengan kuartirnya. Jangan sampai kasus di Dewan Kerja Nasional sampai membawa, bahkan sudah ada satu Dewan Kerja daerah itu yang sama dinonaktifkan. Nah, itu yang sangat miris bagi kami. Kok dua banyak pandangan sih ya. Ada yang mikir kok kuartirnya gampang banget mengeluarkan SK gitu aja lebay ya. Cuman saya mikir itu sebagai sebagai alarm buat Dewan Kerja agar setiap kita tahu bahwa walaupun kegiatannya dari, oleh, dan untuk pramuka penegak, tapi yang jelas ada bimbingan orang dewasa di dalamnya gitu. Makanya yang kedua, saya mikir ini adalah nyelaweding lah, cek orang Sundaman gitu. Agak ngelunjak gitu. Ya, jangan sampai asas ketidakpatuhan itu kita tampilkan kepada para pembina kita. Nah, termasuk kakak beda tingkat, misalkan kita siaga, kita penggalang tetap manggil harus kakak dengan sopan, harus idem, harus nurut, harus patuh, harus sopan dan santun. Sekalipun itu beda golongan gitu ya. Apalagi ini sudah beda jauh antara pihak kuartir dengan Dewan Kerja. Dewan Kerja kan usianya 25 ke bawah. Nah, kalau kuartir kan udah pasti 25 ke atas. Apalagi pimpinan kuartir kan tentu di atas sekian. Nah, otomatis asas kepatuhan itu wajib kita tingkatkan terhadap kuartir. Itu sih Kak pesan saya gitu. Terkait masalah DKN. Ini mah kalau yang kayak gini kayaknya Kak bukan cuma DKN Kak. Kayaknya kita pribadi dan ya nggak harus yang dewasa. Maksudnya yang muda juga harusnya kalau yang namanya etika, sopan santun itu harus dijunjung tinggi ya Kak. Percuma pintar kalau nggak sopan. Betul. Percuma pintar nggak punya etika gitu. Kalau kata Imam Al-Ghazali, saya lebih mencintai orang yang beradab daripada orang yang berilmu. Karena setan juga lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Betul. Keren itu Kak. Karena emang ya saya ngeliatnya sekarang gitu sih Kak. Maksudnya ya kayak misalkan adik-adik pramuka penggalang, ada para pembina lagi ngobrol atau ini. Kalau zaman saya dulu saya masih
punten misi sambil nundukin kepala. Tapi kalau sekarang udah karena seragamnya udah keren, nenteng-nenteng aja gitu Kak. Nah di situ kayaknya ya nggak cuma semapur, morse, PBB, pioneering yang harus dipelajari, tapi itu tuh benar-benar wajib dipelajari sebelum memulai materi tersebut gitu ya Kak. Ya sebenarnya sih memang gini Kak, tujuan daripada pramuka ini adalah pembentukan karakter. Nah jangan sampai nanti ya, saya pribadi orang yang paling nggak suka ya kalau setiap anggota saya harus banyak kegiatan perlombaan gitu. Kenapa? Karena selain oke lah kita akan apresiasi kepada orang-orang yang berhasil menjadi juara, tapi jangan sampai muncul sifat untuk saling menjatuhkan. Nah itu kan dalam perlombaan sering banget terjadi. Jangan sampai nanti kita dulunya teman gara-gara pertandingan sampai musuhan dan lain sebagainya. Oke lah, setelah mungkin kita di dalam lapangan lawan, tapi setelah di luar lapangan kawan lagi. Jangan sampai di luar lapangan pun dianggap lawan aja. Nah ini yang kadang salah gitu. Itu bisa diterapkan Kak sebenarnya dari awal. Ketika misalkan kayak kegiatan-kegiatan kenaikan tingkat, perkemahan apa, terapkan saja salah satu tata tertibnya setiap lewat daripada seni ya, setiap lewat daripada kakak kelas harus mengucapkan salam. Jadi kalau nggak salam disanksi. Ya, sanksinya berupa kalau bisa jangan kasar lah, sanksinya baca apa dasar dharma atau apa. Yang mendidik lah ya. Mendidik lah. Terus kemudian kalau itu sudah sering dilakukan di gugus depannya, nanti itu akan jadi habit, jadi habitual. Jadi ketika gugus depan itu di kegiatan di tingkat ranting, tingkat cabang, dia akan menerapkan itu. Akan menerapkan itu dengan sendirinya karena sudah dibentuk ketika di gugus depan. Bisa karena terbiasa. Karena terbiasa. Ya, mudah-mudahan bisa jadi mudah percontohan lah. Terus ini Kak, balik lagi ke DKN. Kan tadi kakak bilang dinonaktifkan nggak ya? Itu sekarang ada nggak ketuanya atau apa ya? Kalau di Babigus mah PLT gitu Kak? PLT ya. Masalah tugas gitu. Iya. Ada nggak? Saya jawabnya apa nih, saya bingung. Kalau saya melihat mungkin ya mengheningkan cipta lah gitu jawabannya. Saya menilainya idealnya memang ketika sudah ada dinonaktifkan SK, karena itu sudah sah. Dinonaktifkan itu karena sudah beredar SK, surat keputusan langsung ditandatangani oleh Ketua Kuartir Nasional. Nah seharusnya Dewan Kerja Nasional memiliki sikap, yaitu dengan cara menyiapkan siapa yang harus maju, entah itu wakilnya, entah itu sekretaris, entah itu bendahara sebagai unsur pimpinan atau ketua bidangnya. Nah cuman sampai dengan saat ini kami tidak melihat itu gitu. Kami tidak melihat ada itikat dari teman-teman Dewan Kerja Nasional untuk mengganti sementara posisi ketua DKN yang dinonaktifkan gitu. Idealnya sih begitu. Nah, kebetulan juga yang terbaru wakil ketuanya Kasinta juga mengundurkan diri karena sudah lewat masa, bukan usia, tapi sudah berhalangan tetap karena pekerjaan. Nah, berarti kan ketua dan wakilnya sudah tidak ada nih. Nah, bisa itu ditugaskan kepada sekretaris sebagai PLT agar roda ini karena kan Dewan Kerja itu logonya kastir, kemudi kapal kayak roda ini, biar ada yang menahkodai kemana perahu itu berlayar. Itu aja sih Kak, gitu. Kalau semuanya jadi penumpang, kan stagnan nanti. Dia mau maju, dia mau mundur nggak tahu. Saya pikir itu. Ini urusan siapa Kak yang memilih itu? Maksudnya memilih dan dipilih itu? Dewan Kerja sendiri. Harusnya Dewan Kerja. Iya. Jadi Kuartir Nasional sendiri menyetujui. Menyetujui. Sifatnya menyetujui dengan catatan. Yang diusulkan, yang direkomendasikan oleh, misalkan gini, direkomendasikan sekretarisnya yang maju, dia harus punya track record yang lebih baik lah dari yang pada kita nonaktifkan itu. Kalau oke, silakan disahkan selama masa dinonaktifkan itu. Yang penting kursi kepemimpinan itu jangan sampai kosong Kak, lagi-lagi karena itu. Udah berapa lama Kak kosongnya Kak? Ya kalau disuratkan, surat keputusan kan selama 6 bulan semenjak kemarin saja. Saya nggak tahu kejadiannya kapan yang pasti. Ya, itu ketika bulan Februari ya, udah Maret, udah 3 bulanan berarti Kak. Pengaruh nggak sih Kak ke Dewan Kerja Daerah? Maksudnya ada efeknya gitu ke Dewan Kerja Cabang? Kayaknya kalau ke cabang mah kayaknya nggak terlalu kena ya Kak. Tapi kalau ke daerah kayaknya kena Kak. Jadi ada sebenarnya ada sedikit gitu ya yang bisa terkena efek kita. Jadi kuartir itu berpikiran, gampang ketika DKC nggak susah diatur, keluarkan aja SK nonaktifkan gitu kan, pasti langsung kocar-kacir. Nah itu bisa kalau yang negatifnya bisa digitukan. Nah kalau untuk di DKD sendiri kita berpikir seharusnya kenapa nggak dimusyawarahkan dulu baik-baik, atau mungkin ya dirundingkan dulu, karena kan pramuka identik dengan musyawarah kan, sebagaimana dasar dharma keempat. Nah cuman mungkin Kuarnas punya penilaian sendiri terhadap ketua DKN. Nah, maka dari itu
Nah, keputusannya begitu. Dan udah, dan sekarang berjalan seperti ini. Iyalah, ambil positifnya aja gitu. Intinya sih tadi etika ya Kak. Etika benar. Asas patuh dan lain sebagainya harus kita junjung tinggi. Karena emang Indonesia sih sama orang luar tuh terkenalnya itunya ya Kak, bukan yang lainnya. Ini Kak, Dewan Kerja sendiri punya 4P. 4P kalau saya baca sih, pelaksana, pengelola, penghubung, dan pendukung. Itu sudah dilaksanakan semua atau belum Pak? Satu apa? Pengelola. Pengelola, pelaksana, penghubung, dan pendukung. Itu kita sudah lakukan. Nah, pengelolaan dari 2016, dari pertama kali DKC sampai dengan saat ini, ya, setiap kegiatan itu, alhamdulillah ya, kami bersyukurnya sekali luar biasa. Kakak-kakak kita di kuartir itu percaya betul kepada adik-adik DKC untuk mengonsep kegiatan secara ini, dengan catatan komunikasikan yang baik dengan kata, biar ya minimal kan bahasanya begini, sebelum lu gue lebih dulu gitu. Dan kita sangat manut, oh begitu benar keadaannya. Jadi kita serahkan untuk mengkonsep awal, untuk mengelola awal, nah kemudian tanyakan, komunikasikan ketika ada hambatan, ketika ada halangan, ketika meminta saran, dan kita coba terapkan itu. Yang kedua, pelaksana. Nah, setiap kegiatan alhamdulillah kita komunikasi baik dengan seluruh andalan. Misalkan kegiatan kemarin terakhir Pransaka, kita komunikasikan dengan andalan cabang urusan sarana prasarana mengenai sarana prasarana ini. Kemudian juga berkaitan dengan protokol untuk isi acara. Kemudian juga beberapa pemateri dari andalan-andalan yang kami pikir memiliki kemampuan di bidangnya. Gitu. Kemudian yang ketiga penghubung. Nah, kita sering menyampaikan Kak, beberapa kejadian pernah terjadi, salah satu Dewan Kerja Ranting yang ada di Kabupaten Tangerang itu nggak ada anggotanya. Nah, kami laporkan kepada kuartir kami gitu kabupaten untuk ya sama-sama komunikasikan kepada kuartir rantingnya, karena ya DKR nggak tanggung jawab ke DKC, tapi Dewan Kerja itu tanggung jawab kepada masing-masing kuartir. Kalau DKR berarti ke kuartir ranting, kalau DKC berarti ke kuarcap, nah gitu. Jadi nggak ada DKR, DKC, DKD nggak ada gitu. Nah, ini hanya sifatnya informasi saja kalau antar Dewan Kerja itu. Nah, kalau kita kemarin kejadian Dewan Kerja Ranting, minta solusi kami sampaikan ke kuartir sebagai penghubung kendala yang terjadi di DKR. Nah, kami sampaikan kuartir, ke kuartir ranting, kuartir cabang yang komunikasikan dengan kuartir. Alhamdulillah itu sudah dilaksanakan. Gitu. Terus yang terakhir adalah pendukung. Nah, sering banget ya, alhamdulillah gitu. Kakak-kakak kita kemarin terakhir di Jambore, andalan cabang kan yang urusannya, kemudian meminta bantuan DKC untuk ikut membantu ya, di sana sebagai pembantu pendamping. Kemudian juga setiap kegiatan kayak seleksi petugas HUT di sini DKC turun membantu untuk seleksi. Alhamdulillah. Nah, jadi sejauh ini kakak-kakak kita selalu percaya sama DKC, walaupun mungkin nggak sepenuhnya, tapi dengan diberikan porsi sedikit saja, kami pikir itu sebuah apresiasi buat kami gitu, sebuah penghargaan, sebuah kesempatan yang harus kami jalankan dengan baik. Gitu. Dianggap ada ya. Nah, 4P itu secara tidak langsung sudah kami laksanakan. Iya, Kak. Kan kalau tadi kakak ngebahas 4P itu pada saat kondisinya lagi normal ya Kak? Tatap muka. Enggak lagi normal. Iya. Ini kan sekarang lagi new normal nih Kak. Bisa nggak sih Kak yang si 4P ini dilaksanain saat kondisi new normal kayak begitu? New normal apa pandemi? Beda nih. New normal. Kalau new normal bisa sebenarnya. Pengelola kegiatan, misalkan pengelolaan gitu. Nah, kita, saya tadi di awal sampaikan, jiwa dan raga boleh terkurung, tapi ide dan gagasan jangan sampai. Mengelola kegiatan ini, ya kita sudah, pertama kami DKC, mengelola kegiatan, kita sudah membahas kegiatan yang sudah disampaikan di sidang paripurna, kemudian tertuang dalam rakercap, kita sudah rapatkan melalui online. Artinya biasanya rapatnya kita tatap muka sampai berlarut malam, kita plenonya melalui aplikasi. Artinya mengolah kegiatan itu nggak berhenti, kita masih lakukan walaupun secara online. Nah, kemudian pelaksana, nah karena kondisinya seperti ini new normal, dan kami dengar informasi dari pimpinan bahwa tahun ini belum bisa dilaksanakan, diundur ke tahun 2021. Berarti begitupun dengan kegiatan nasional, artinya ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan. Namun ada satu kegiatan yang bisa kita angkat secara online, yaitu KPDK. Nah, cuman saya belum komunikasi lanjutan dengan pimpinan bagaimana teknisnya nanti. Yang jelas kalau itu kami coba tempuh saat ini, artinya pelaksanaan kegiatan kita tidak berhenti. Ya,
Kalau mungkin tidak bisa KPDK secara 3 hari, mungkin kita ganti dengan kayak webinar, kayak seminar-seminar online gitu. Artinya pelaksana kegiatan nggak berhenti. Ya konsep kegiatan boleh berubah, tapi esensi daripada kegiatan itu nggak hilang. Terus kemudian sebagai penghubung, nah di tengah kondisi seperti ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang kayak webinar secara online itu tertuang lah dalam media, banyak sekali yang posting-posting gitu. Nah kami sering banget menyampaikan itu, termasuk hari ini ada undangan dari salah satu dinas di Badan POM undang seminar online. Nah kami sampaikan kepada masing, artinya penghubung kami tidak sebatas hanya pada komunikasi tatap muka saja pada saat normal. Di new normal ini pun akan kami terapkan juga seperti itu. Selain melalui media sosial, ya mungkin juga nanti kalau ketemu dengan sistem protokol kesehatan yang kita terapkan juga akan kami sampaikan. Dan terakhir sebagai pendukung, karena belum ada kegiatan ini, nah DKC saat ini mendukung kegiatan kebijakan dirumahkan. Nah, kami juga sudah banyak Saka Bayangkara yang sudah terjun di beberapa titik PSBB, artinya itu sebagai bentuk dukungan teman-teman pramuka penegak terhadap kegiatan PSBB ini. Gitu. Itu sih Kak 4P di new normal. Secara tidak langsung ya. Berarti untuk nyampe bulan Desember ini untuk kegiatan nasional ditiadakan ya Kak? Tatap mukanya? Ya, jadi sudah bukan di tatap muka diganti ini enggak, memang ditiadakan. SK-nya sudah turun dari nasional bahwa edaran bahwa menyampaikan kegiatan nasional tahun 2020 diundur kepada waktu yang belum ditentukan. Ada beberapa yang tidak belum ditentukan, ada juga yang sudah ditentukan di 2021. Ada 4 kalau tidak salah. 1 ada Perkemahan Wirakarya Nasional, ada Perkemahan Pramuka Berkebutuhan Khusus tingkat nasional, ada Perkemahan Antar Satuan Karya tingkat nasional, ada Perkemahan Bakti Saka Bayangkara tingkat nasional, dan yang satu lagi ada kegiatan yang bersifatnya internasional tapi yang mengadakan kuartir daerah Yogyakarta, yaitu JISC. Nah, Jogja International Scout Camp. Nah itu pun diundur karena kondisi pandemi yang saat ini. Kalau di kuartir cabang sendiri ada kalau sejauh ini informasi dari pimpinan ya, untuk kegiatan yang bersifatnya sosial atau memakan masa yang banyak, kemudian kayak sepertinya akan ditunda ke tahun yang akan datang gitu. Sebab kami karena kan pramuka itu SG dan T, artinya tingkat kerawanannya sangat tinggi gitu. Ya, maka dari itu ya tadi solusinya, kalau kita nggak bisa tatap muka, kita masih ada kegiatan-kegiatan yang bersifatnya online gitu. Ini nih Kak, kita udah ngobrol ngalor ngidul ya. Bener banyak banget. Nggak cukup Kak, nggak cukup sehari 2 hari kalau yang kayak begini mah. Betul. Apalagi ini banget ini mah. Maksudnya dari titik A ke titik B kita nggak boleh ngelangkah, harus sesuai tahapan-tahapannya. Kak ada pesan-pesan nggak sih Kak buat yang nonton ini, baik teman-teman pramuka Kakak, Dewan Kerja atau adik-adik kita yang sedang menonton yang pengen ikut penegak dan lain sebagainya, biar Kakak sampaikan. Oke. Mungkin closing statement dari saya. Buat adik-adik saya di Siaga, di Penggalang, buat juga teman-teman saya di Penegak Pandega. Nah, satu hal yang perlu adik-adik dan teman-teman ketahui, bahwa sensasi di Pramuka Penegak dan Pandega ini memiliki sensasi tersendiri di antara golongan yang lain. Jadi jangan sampai cukup puas hanya di sebatas golongan Penggalang saja. Tuntaskan sampai dengan Pandega. Kalau masih diberi kesempatan untuk sampai pembina dan sebagai pelatih, lanjutkan, itu jauh lebih baik gitu. Karena pramuka itu tidak mengenal usia gitu. Dan hanya tidak terbentur pada status kelas saja. Setelah lulus SMA udah pramuka berhenti, tidak juga gitu. Karena pada hakikatnya kalau adik-adik dan teman-teman tidak bisa jadi bupati, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden untuk memberikan kebijakan kepada bangsa, minimal kita udah ikut pramuka untuk sama-sama membangun bangsa. Dan di new normal kali ini, saya sampaikan buat adik-adik, herd immunity, new normal ini seperti herd immunity. Artinya kita memang dibenturkan langsung oleh virus ini, jadi siapa yang kuat dia akan menang. Seperti gencatan senjata, siapa yang punya senjata terbaik dia akan yang menang. Untuk itu saya pesan, kita pramuka harus jadi pionir teman-teman kita. Kemana-mana menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, kemudian juga kalau ini bisa pakai face shield, dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Jangan keluar rumah kalau itu nggak penting-penting amat gitu ya. Kalau mau cari jodoh pakai WA juga bisa gitu. Itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak. Semoga tetap bisa eksis di pramuka Kak, walaupun tahun 2021 nanti bakal
apa namanya, lengser ya kan? Lengser dari ketua DKC, semoga tetap eksis, tetap bisa ngebimbing penerus-penerus selanjutnya, tetap bisa ngebimbing kita ini yang penegak aja enggak. Sehat terus kayak penting. Amin. Ya, alhamdulillah. Sukses. Terima kasih. Buat teman-teman semoga bermanfaat. Apa yang disampaikan oleh Kak Ari bisa diterapkan, baik itu untuk pengelolaan Dewan Kerja dan lain sebagainya bisa diterapkan di tempatnya masing-masing. Terima kasih sahabat coklat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.